Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima, nikmat yang kita rasakan, nikmat yang begitu banyak yang kita dapati dari Allah, yang patut kita syukuri. Untuk merasakan nikmat-nikmat Allah ini, kita berpikir berbalik. Alhamdulillah sehat sekarang. Coba kalau sakit, kita bisa bayangkan kalau sakit, pasti kita saat ini terbaring. Nah, sekarang kita duduk tegap, sehat, pikiran pun jernih karena tidak terpengaruh dengan sakit. Dan alhamdulillah kita bersyukur. Coba kita pun berpikir terbalik lagi. Kita sibuk sehingga tidak ada waktu. Sekarang alhamdulillah ada waktu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita ala kulli halin, alhamdulillah. Setiap situasi kondisi, kata Rasulullah, ucapkanlah alhamdulillah sebagai suatu wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Allah, dan Allah semua yang memberi kita kebaikan. Dan ternyata kalau kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, Allah berikan kenikmatan buat kita. Bahkan ditambah lagi kenikmatan. Jadi nikmatnya, bahagianya, senangnya kita itu bertambah-tambah, berlipat-lipat karena kita bersyukur. Jadi kalau saya dikasih uang sama Pak Ucok, saya bilang, Pak Ucok terima kasih. Kata terima kasih itu tanda saya bersyukur karena dikasih uang. Ketika Pak Ucok mendengar saya bilang berterima kasih, dikasih uang lagi. Saya bilang terima kasih Pak Ucok, dikasih uang lagi, berlipat-lipat. Tapi kalau saya dikasih uang oleh Pak Ucok, kita cuek aja, nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa. Apa kata Pocok? Ambu agi piti, danyo ucapkan terima kasih. Orang dah tahu diri lah, orang dah tahu balas budi. Jangankan diagi piti tambahan, yang diagi pun tidak ikhlas memberinya. Itu sebagai contoh kalau kita lihat dalam kehidupan kita kemanusiaan. Nah, kalau kita lihat kepada Allah, karena Allah itu Ar-Razik, Allah itu pemberi rezeki. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, Allah akan memberikan suatu kenikmatan yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita bersyukur pada Allah, maka Allah tambah kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Allah tambah kesenangan, Allah tambah kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau tidak bersyukur, tidak berterima kasih, justru azab yang mengena. Jadi mengawali ceramah atau tausiah kita selalu mengajak kita semua, saya sendiri bersyukur pada Allah. Dan berikutnya kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati,
topik kita pada hari ini masuk yang ke-17. Sudah yang ke-17 nih topiknya. Judulnya As-Sifat Ar-Rasul. Sifat-sifat Rasul. Dalam kuliah tauhid yang kita bawakan, tentu ucapan deklarasi yang kita perlu pahami, hayati dan amalkan yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pembahasan La ilaha illallah sudah lewat beberapa kali pertemuan sebelum ini. Sekarang kita masuk kepada yang Rasulullahnya. Kenapa kita perlu menjadikan Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul kita? Karena begini, kalimat La ilaha illallah tidak akan mungkin teramalkan dalam perbuatan kita kalau tidak ada contoh. Nah, oleh karena itu adanya Muhammad Rasulullah SAW karena sebagai contoh bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melakukan kegiatan, bagaimana kita beribadah. Ada semuanya contoh pada Nabi, kita ikuti. Nah, jadi nyambung itu. Nggak bisa yang namanya syahadat cuman La ilaha illallah. Namanya juga syahadatain, 2 kalimat. Termasuk mengilahkan Allah dan merasulkan Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, Bapak Ibu, nyambung nih duanya, nggak boleh terpisah. Sehingga kita mengikuti Quran dan Sunnah sekaligus nyambung. Dan ujungnya, seperti yang pernah saya sampaikan, kita akan dapat kebahagiaan dunia akhirat. Kalimat syahadatain membawa kita masuk surga. Kalimat syahadatain penentu diterima tidaknya amal kita. Kalimat syahadatain intisari ajaran Islam. Kalimat syahadatain menunjukkan, menggambarkan, menjadikan kita sosok manusia insya Allah sempurna dengan ketakwaan kita kepada Allah karena La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi topiknya sifat Ar-Rasul. Apa saja sifat Ar-Rasul? Nah, ketika kita menyebut Rasul, maka terbayanglah Muhammad Rasulullah SAW. Maka terbayang juga oleh kita, waduh, Muhammad Rasulullah. Gimana kita mau ngikutin Nabi? Nabi Muhammad Rasulullah SAW, manusia pilihan, betul? Manusia hebat, betul juga. Manusia yang luar biasa, betul? Nah, cuman bagaimana mau ngikutinya? Gak mungkin dong kita ngikuti Rasul Muhammad yang hebat, luar biasa, yang pilihan dan utama begitu. Tapi kalau itu yang kita sebut, balik nanya lagi, buat apa adanya Rasul oleh Allah kepada kita kalau memang ternyata Rasul itu tidak bisa diikuti, kalau Rasul itu tidak bisa ditiru, ya bagaimana? Ini pertanyaannya orang kafir Quraisy. Kenapa kok yang diturunkan manusia bukan malaikat sebagai Rasul? Lah kalau malaikat diturunkan, malaikat nggak punya istri, nggak punya suami, malaikat tidak punya hawa nafsu, malaikat juga tidak punya ambisi dan tidak punya kreativitas. Dia kerjanya tunduk taat patuh pada perintah Allah. Pasti orang nggak bisa ngikuti. Gimana mau ngikuti malaikat kalau malaikat jadi Rasul? Nah, oleh karena itu yang jadi Rasul adalah manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu satu ayat. Ayat yang lain juga menyebutkan qalat lahum rusuluhum innahnu ila basyarum mislukum walakinnallaha yamunu ala mayyasha'u min ibadihi dan seterusnya. Jadi Allah mengutus Rasul Muhammad itu manusia.
punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, punya hati, punya nafsu. Manusia. Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia. Nah memang kalau kita bandingkan dengan Rasul-Rasul lain, Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam Al-Quran lah yang kemudian disebut sebagai uswatun hasanah, contoh teladan. Tapi Rasul-Rasul lain tidak disebut sebagai uswatun hasanah. Tapi kepada Nabi Ibrahim itu bisa kita ikuti bagaimana proses pencarian akidah dan juga pengamalan akidah, termasuk masalah haji. Tapi yang uswatun hasanah hanya pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nabi-nabi dan rasul lain susah diikuti oleh manusia. Ada yang Nabi Isa nggak ada ayah, nggak ada kakak, nggak ada adik, nggak ada istri, nggak punya anak. Bisa bicara waktu kecil, bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya nggak mungkin kita nirunya. Nabi Musa sekali pukul orang mati, keperkasaannya hebat, luar biasa terkenal. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Nabi Daud bisa mengangkat istana. Wah, macam-macam. Rasul-rasul umurnya 800 tahun, 700 tahun. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah SAW umurnya 63 tahun. Kayak kita-kita juga lah. Punya istri, punya anak, punya bapak, punya ibu, punya teman. Beliau sebagai manusia kadang-kadang sakit. Kalau lagi perang luka-luka, giginya pernah patah. Kadang menang, kadang kalah. Punya keinginan-keinginan. Sebagai manusia ada hawa nafsu, walaupun semuanya terkendali. Punya permainan, punya pergaulan. Dia juga berolahraga, dia juga berseni budaya, dia juga bercanda, dia juga kadang-kadang sekali-kali bisa, ya mungkin bukan marah bahasanya, tapi menegur dan sebagainya. Manusiawi. Ketika istrinya Khadijah meninggal, sedih, ya disebut sebagai tahun kesedihan. Nabi sedih. Manusiawi. Sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang semuanya bisa kita ikuti kalau kita mau mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka nabilah tempat contoh uswatun hasanah, qudwatul ulia, contoh yang baik dan teladan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses, contoh kepada yang baik. Kalau kita ingin berhasil, ikut yang betul. Di bidang peternakan, di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang perdagangan, mau sukses, ikuti orang yang sukses. Pelajar, anak kita sekolah, mau sukses, ikuti cara belajar orang yang sukses. Pelajari, ikuti cara sukses, dapat sukses. Tapi kalau ngikuti orang yang gagal, ya gagal ujungnya. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang sukses? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sukses hidupnya. Di bidang apapun, sukses. Jadi kalau mengikuti Nabi, nggak ada ruginya, nggak ada susahnya, nggak ada repotnya, tidak ada salahnya, dan tidak ada gagalnya, dan tidak trial and error. Benar semuanya. Kenapa? Memang diutus untuk contoh pada kita. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita mau cari bahagia, ikuti Nabi. Gimana kebahagiaannya? Bukan kita kreatif, mencari-cari sendiri, nyoba-nyoba sendiri, mikir-mikir sendiri, kemudian mengamalkan, mempraktekkan, coba salah, salah terus. Ikuti saja. Misalnya ada pegawai teladan, dapat penghargaan. Kita mau jadi teladan juga, ikuti dia. Gimana sih dia? Oh datang ke kantor, kalau masuk jam 8 pagi, jam setengah 8 udah nyampe. Oh catat satu. Ketika masuk kantor dilihatin apa yang dikerjain. Langsung duduk di kursi, menghadap meja, dia kerjakan catatan-catatan dokumen. Oh begitu. Datang pimpinannya dipanggil, dia datang. Disuruh oleh pimpinannya, dia kerjakan. Begitu.
sungguh-sungguh kerjanya, nggak serius, nggak ada ngobrol-ngobrol kecuali pas lagi istirahat baru dia istirahat. Nah tapi kita mau teladan, datangnya terlambat, nyampe kantor ngopi dulu, ngeteh dulu, pergi ke warung dulu, mota dulu, ala jam 10 ah. Sudah tuh sampai di kantor baca koran puluh. Nah, ketika baca koran ada lo masalah politik, ala mota lo politik. Lah bantu inyo lo jadi anggota dewan. Ala bantu inyo lo yang menentukan. Tibo sholat zuhur, apa lo sembahyang? Alhamdulillah. Bilo kerajonya nggak akan sukses, nggak akan mungkin teladan. Nah itu contoh. Jadi mencontoh yang baik. Oke, jadi Rasulullah sebagai manusia, kemudian juga sebagai ya manusia tadi yang disebutkan, kemudian juga Rasulullah memang terpelihara. Kenapa Rasulullah al-ismah terpelihara dari kesalahan? Karena selain Muhammad sebagai Rasul, karena Muhammad Rasulullah SAW juga akan dijadikan contoh. Jadi Rasulullah Muhammad itu dipelihara dari kesalahan. Artinya tidak pernah mengalami kesalahan. Tapi kalau misalnya yang mau dijadikan contoh ada salah kan kacau. Oh model yang akan dicontoh cara memasak rendang. Yang kita tiru, kita catat, kebanyakan cabai, kebanyakan bawang, kita tiru puluh, sampai di rumah kita coba, tidak lama randang, dia kan salah. Tapi kalau Rasulullah nggak pernah salah, tindakan, perilaku, ucapan, ungkapan al-ismah. Ya jadi di sini ada ayatnya, ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa illam taf'al fama balagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Nah ini pentingnya, wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah pelihara sehingga Rasul tidak ada kesalahan-kesalahan. Kemudian Rasul as-siddiq benar karena dijadikan contoh buat kita untuk mengerjakan apapun dalam rumah tangga, di mana Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan kesayangan seperti Aisyah, ya Umairah, itu panggilan kesayangan. Jangan awak laki-laki memanggil istrinya pi hitam, pi kenek, apa boleh? Upi yang bijak tuh nyinyi itu apa? Upi murai. Murai, ada yang bijak-bijak tuh kan. Hanya panggil istri demikian. Kalau pocok manggil ibu nong apa? Banong-nong sih manggil ya. Nggak boleh ya. Nong sayang gitu ya. Berkembang-kembang hati istrinya. Kleper-kleper bisa pingsan gitu kan. Begitu Rasul, contohnya begitu. Istri manggil suami juga sama. Jangan panggilan-panggilan. Udah gendut, udah gapua, udah pendek, udah hitam. Di kampung biasa bantu itu. Kampung kamu itu kadang-kadang. Nggak boleh. Itu contoh pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sayangnya kepada anaknya, sayangnya kepada cucunya. Lagi sholat, cucunya Hasan Hussein ada di kepalanya, ada di pangku duduk padahal Rasul sedang sholat. Begitu sayang sama cucu, sama anak, sama istri. Masakan nggak enak, nggak pernah dibilang nggak enak, tetap aja enak karena menghargai istri. Nah oke. Kemudian as-siddiq waladina ja'a bisidqi wasodaqo bihi ulaika humul muttaqun. Jadi sidik ya. Kemudian juga surat yang lain dalam surat An-Najm. Kemudian juga Rasulullah sebagai fatanah cerdas. Jadi Rasul ini cerdas sehingga dengan kecerdasannya apa yang dikerjakan benar betul dan tidak salah.
Ya, ini surah Al-Fat ayat 27. Amanah. Dalam hadis yang disampaikan dari Sumarah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah amanat kepada orang yang beri amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selain amanat, Rasul juga tabligh, menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya menyampaikan itu tidak hanya pesan Allah kepada Rasul saja, kepada Nabi, kepada kita juga. Walaupun Allah mengatakannya yuhar Rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik, kepada Nabi dan Rasul, ya kepada Rasul khususnya, tapi kepada kita juga. Nah kemudian Bapak Ibu, kita perlu memiliki komitmen ya terhadap apa-apa yang ada pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah kemudian kenapa? Karena Rasul itu akhlaknya itu azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang mulia ada pada Rasul. Kita manusia, coba tanya ke dalam diri kita, hati kita masing-masing, pasti suka kepada orang yang jujur, suka pada orang yang baik, suka pada orang yang menyantuni, suka pada orang yang berkata benar, suka orang yang sering membantu, suka kepada orang yang kerja ikhlas, kerja sungguh-sungguh. Pasti suka. Kenapa kalau kita suka orang begitu, kita pun tidak mau begitu juga? Kita nggak suka dicuri, nggak boleh kita mencuri. Kita nggak suka dibohongi, jangan pula kita membohongi orang. Oleh karena itu Bapak-Bapak, itulah akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawabnya, khuluquhu Al-Quran. Al-Quran sebagai akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang akan menjadikan contoh teladan bagi kita sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita ikut Nabi, suatu keniscayaan, suatu keperluan buat kita, agar hidup kita ini lurus, baik, benar, dan nyampe pada tujuan. Kenapa? Karena Nabi tadi tidak pernah salah, Nabi tadi benar semuanya, Nabi tidak pernah bohong, Nabi amanah, Nabi cerdas, fatona, dan Nabi punya kebaikan-kebaikan, akhlak Nabi mulia, kata Rasulullah, dan kata Allah juga, kata Aisyah, kata Allah juga demikian. Nah sekarang coba tanya kepada Bapak Ibu, ada orang yang menikah, ini yang muda-muda nih dari Indonesia, drummer, mungkin ada yang belum nikah. Jangan ditanya, bakal Allah menikah, oh dapat jodoh. Bakal Allah menikah, dia kan Allah dapat jodoh. Le tahu bah jadi suami, bah jadi istri, enggak tahu doh. Nah ini yang banyak terjadi. Pada Rasulullah mencontohkan bagaimana sebagai suami, Aisyah atau Khadijah mencontohkan sebagai istri, sehingga kehidupannya sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada cekcok, tidak ada konflik dalam rumah tangga, karena ikuti Nabi. Bagaimana kehidupan yang harmonis yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga bagaimana Rasulullah sukses sebagai orang yang terhebat di dunia. Bukan kata kita, kalau kita udah pasti, tapi kata orang Barat mendaftarkan semua orang-orang hebat di dunia 100. Semua yang kita pernah dengar orang-orang hebat di dunia, ada Albert Einstein, ada Abraham Lincoln, ada macam-macam. Nomor 1 yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, Nabi kita disebut orang hebat pertama sedunia. Kita sendiri kadang-kadang nggak merujuknya menjadi contoh, kan rugi. Baca sirah Nabi, baca kehidupan Nabi, ikuti, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan kita akan sukses dalam semua kehidupan kita. Makan, ikut Nabi. Makan, minum nggak boleh berdiri. Ternyata ada dalil kesehatan yang menyebutkan memang betul nggak boleh makan berdiri
atau minum berdiri. Ada teorinya. Minum nggak boleh menghembuskan air panas begitu, nggak boleh. Karena Rasul mengatakan dilarang. Ternyata kesehatannya pun itu menjadi racun. Air H2O, tiupan kita CO2 jadilah racun. Begitu Nabi. Semuanya sampai kecil. Tidur nggak boleh telentang, apalagi telungkup. Harus miring ke sebelah kanan, menghadap kiblat, atau miring sebelah kanan. Ternyata secara kesehatan miring sebelah kanan itu sehat dan baik buat kita, nggak ngorok kita. Jadi kalau ada yang ngorok-ngorok tidur hok-hok gitu, nah itu tidur ke kanan itu hilang gitu. Termasuk lain-lain penyakit. Sampai kecil. Adab-adabnya dan itu semuanya minhajul hayah, pedoman hidup yang patut kita ikuti dan insya Allah kita akan dapati kebaikan. Oleh karena itu, mari kita perdalam mempelajari Nabi Muhammad sebagai tokoh teladan uswah buat kita sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan insya Allah kebaikan di akhirat. Baik Bapak Ibu, cukup buat materi Sifatur Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Terima kasih. Hadir di sini Pak Erijal, Kepala Inspektorat ya, dan jajarannya, dan juga BPPM Pak Ucok dan jajarannya, terus dari Biro Aset ya, dan seluruh karyawan, terus dari Indonesia Driver nih, teman-teman saya hadir juga, dan jemaah Masjid Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat yang saya hormati. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.